You will not have safety, even in your dreams, until you embrace Islam. The militant Islamist fighters claim to be celebrating their declaration of an Islamic caliphate after the group captured territory in neighboring Iraq. Allahu Akbar. Warga 62 sekalian, jadi video ini adalah video episode kedua tentang revolusi Arab Spring yang terjadi di Suriah. Jadi setelah sebelumnya sudah kita sama-sama ketahui sejarah revolusi Arab Spring yang terjadi di seluruh Timur Tengah hingga Afrika Utara yang mana telah dibahas di channel YouTube Mata Hati Pemuda. Dan di sini kita bakalan fokus membahas situasi dan kondisi mengapa Arab Spring terjadi di Suriah. Seperti yang terjadi di Libya hingga Yaman yang mana semuanya ini kan mengakibatkan perang saudara. Di Suriah juga begitu, bahkan lebih kacau. Perang saudara yang seharusnya melibatkan dua kubu ternyata malah melibatkan 6 kelompok yang mana masing-masing dari mereka ini memiliki tujuannya sendiri. Dan lebih dari itu, konflik perang saudara di Suriah ini juga melibatkan negara-negara adidaya seperti Amerika, Rusia, Cina, Iran, sampai Turki. Jadi tidak sesederhana yang kita kira, tapi rumit, panjang, dan kacau. Yang pastinya sangat ironi. Karena apa? Konflik belasan tahun lamanya ini mengakibatkan ratusan ribu warga sipil Suriah tewas. Dan ya pasti membuat jutaan rakyat Suriah lainnya semakin menderita. Lantas, kenapa sih di Suriah terjadi Arab Spring? Apa yang mereka tuntut terhadap pemerintah Suriah? Kenapa juga revolusi menjadi perang saudara dan sampai kapan konflik dan perang saudara di Suriah ini akan berakhir? Warga 62 sekalian, jadi sejak tahun 1970-an, Suriah itu kan dikuasai dan dipimpin oleh Hafid Assad, yaitu salah satu anggota partai Ba'ath. Hampir sama seperti pemimpin Timur Tengah lainnya lah, yang otoriter. Hafid Assad itu menggunakan legitimasi kekuasaannya pastinya demi kepentingan kekuasaan dia sendiri, terutama klan Assad sampai klan Syiah Alawi yang menikmati hasil kekayaan minyak di Suriah. Sementara rakyatnya gimana? Ya pastinya menderita. Kemiskinan sampai pengangguran ini kian meningkat seiring berjalannya rezim Hafid Assad yang dinilai ya pastinya korup. Dengan propaganda anti Barat dan membela Palestina, rezim Hafid Assad ini berhasil mendapatkan bantuan dari negara-negara blok timur seperti Uni Soviet, Cina, hingga Iran. Selanjutnya, meski Hafid Assad ini kan sangat menikmati jabatannya sebagai orang nomor 1 di Suriah, akan tetapi Hafid Assad kan sadar juga bahwa umur manusia ya ada batasnya. Maka dari itu tuh, sebelum ajal menjemputnya, Hafid Assad yang waktu itu sudah mulai tua dan sakit-sakitan, ini mulai ngambil langkah politik untuk mempertahankan rezim keluarga Assad di Suriah. Dengan berbagai macam cara, Hafid ini udah mempersiapkan anak laki-laki tertuanya, yaitu Basil Assad. Ini untuk melanjutkan kepemimpinannya di Suriah. Tapi takdirkan siapa yang tahu ya. Karena kecelakaan, Basil Assad itu meninggal dunia pas tahun 94. Mau gak mau, Hafid Assad segera mempersiapkan penggantinya Basil Assad, yaitu Bashar Assad. Seorang dokter mata yang awalnya ya sangat apatis terhadap dunia politik. Singkat kisah, pada tahun 2000, Hafid Assad ini kan menghembuskan nafas terakhirnya. Otomatis, jabatannya sebagai presiden Suriah selama 30 tahun ini juga berakhir. Dan sebagai penggantinya, kemudian terpilihlah Bashar Assad menjadi presiden Suriah. Meskipun dia jadi presiden ya dengan cara harus mengangkangi konstitusi. Karena apa? Karena batas minimal umur presiden yang seharusnya 40 tahun itu diganti menjadi 34 tahun sesuai umurnya Bashar Assad waktu itu. Selanjutnya, jadi di awal jabatannya sebagai presiden Suriah pada tahun 2000,
apa langkah pertamanya Bashar Assad? Jadi, langkah pertama yang dilakukan Bashar Assad adalah pencitraan. Seakan-akan ya Bashar Assad ini pemimpin yang lebih modern dan lebih terbuka, beda dengan bapaknya. Salah satu langkah awalnya ini adalah membuat program yang kemudian akan dikenal dengan Musim Semi Damaskus. Ini adalah sebuah program di mana waktu itu masyarakat Suriah bebas berbicara, diskusi, dan menyampaikan kritik ke pemerintahannya Bashar Assad. Tapi ya, buah kan biasanya nggak bakalan jatuh jauh dari pohonnya. Euforia ini ya dengan cepat dibekukan sama Bashar Assad. Entah siluman macam apa yang telah membisikinya itu. Makanya pas tahun 2001, Bashar Assad itu mulai menindak keras para aktivis, oposisi rezim, bahkan terhadap pihak-pihak yang dia curigain mereka itu sebagai penghalang kekuasaannya. Kalau ayahnya menindak dengan terang-terangan, Bashar Assad itu malah membangun jaringan intelijen yang sangat terpusat dan targetnya ya tiba-tiba hilang. Di sisi lain, hampir sama seperti ayahnya, Bashar Assad ini kan menempatkan Suriah memiliki hubungan yang baik dengan Rusia, Iran, dan bahkan Hizbullah. Semua ini ya tidak lain dilakukan sama Bashar Assad ya untuk mempertahankan kekuasaannya dia. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, awalnya emang Presiden Bashar Assad itu melakukan reformasi ekonomi seperti membuka sektor perbankan swasta, menderegulasi beberapa industri, dan mendorong investasi asing. Tapi di kemudian hari, kebijakannya ini kan justru malah memperbesar kesenjangan sosial. Karena sebenarnya Suriah pada waktu itu telah dijadikan perusahaan pribadi oleh keluarganya Assad, elit yang dekat dengan keluarga Assad, dan lingkaran dalam rezim dari komunitas Syiah Alawi. Nah, dari sini, sebagai akibatnya, ini akhirnya muncul kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan kehidupan yang buruk ya kian diderita oleh masyarakat Suriah selama bertahun-tahun ke depan. Apalagi maraknya korupsi, ini kan makin membuat perputaran ekonomi semakin kacau. Sementara itu, dalam sektor pertanian, yang mana pertanian ini jadi tulang punggung utamanya Suriah, ini malah mengalami krisis yang parah. Karena apa? Karena pada waktu itu Suriah dilanda kekeringan yang berkepanjangan. Hal ini yang kemudian menyebabkan panen gagal di banyak wilayah Suriah, meningkatkan angka kemiskinan di pedesaan, dan ya akhirnya banyak memaksa keluarga-keluarga yang asalnya dari kampung ini untuk pada pindah ke kota-kota besar di Suriah. Selain daripada itu, semua kebijakan ekonomi yang memperkaya elit ini kan malah mengakibatkan kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Dan lambat laun kondisi krisis ekonomi dan politik ini membuat rakyat Suriah muak dan ya sudah mulai tidak lagi percaya sama rezimnya Bashar Assad yang korup. Tapi sialnya ya, mereka kan waktu itu tidak bisa berbicara, tidak bisa mengkritik rezimnya Assad. Sebagian besar dari mereka juga tidak punya kesadaran tentang itu. Sampai akhirnya di awal tahun 2011, itu kan terjadi sebuah revolusi untuk menggulingkan rezim-rezim yang korup atau revolusi Arab Spring di seluruh Timur Tengah. That set off a movement that kicked out longtime President Zainal Abidine Ben Ali. Fueled by social media, protests erupt in Algeria, then Yemen. Protests in Bahrain, Morocco, Jordan. Terus, akankah revolusi ini juga akan terjadi di Suriah? Warga 62 sekalian, jadi pas Arab Spring waktu itu udah meletus di Tunisia dan Mesir pas tahun 2011. Presiden Bashar Assad ini kan awalnya mengklaim bahwa Suriah itu bakalan kebal terhadap gelombang protes ini. Dia itu menyatakan bahwa ya kebijakan anti baratnya dan dukungan terhadap Palestina itu telah membuat dia populer di kalangan masyarakat Suriah. Tapi ada tapinya nih. Kenyataan di lapangan itu kan pasti berbeda dengan pernyataan para politikus itu. Ketidakpuasan terhadap korupsi, pengangguran, ketidakadilan sosial, dan pemerintahan yang otoriter serta nepotisme ini kan telah membuat rakyat muak. Maka pada waktu itu udah ada tuh di Suriah yang mencoba memprotes kebusukan rezimnya Bashar Assad.
Nah, untuk memprotes kebusukan rezimnya Bashar Assad ini, terinspirasi dari peristiwanya Mohamed Bouazizi, salah satu pemuda bernama Hasan Ali Akhleh ini membakar dirinya pada tanggal 26 Januari di kota Hasaka, Suriah. Tapi apa yang terjadi? Efek dari peristiwa ini tidak sebesar yang terjadi di Tunisia. Tapi walaupun begitu ya, tindakannya Hasan Ali Akhleh ini ya udah mengusik kesadaran rakyat Suriah. Bagaimanapun mereka itu berbuat sesuatu lah, bersatu untuk memprotes semakin memburuknya kondisi sosial ekonomi di Suriah waktu itu. Nah, puncak kemarahan masyarakat ini akhirnya pecah nih. Yang mana hal ini dipicu karena penangkapan dan penyiksaan terhadap anak-anak kecil, yang mana anak-anak itu ya masih sekolah, karena menulis grafiti yang mana tulisan grafiti itu menyatakan anti pemerintah, ingin revolusi lah intinya. Terus di sisi lain, media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube ini kan sudah menjadi alat utama bagi rakyat Suriah selama Arab Spring berlangsung. Ya, untuk mengorganisir para pendemo dan menyebarkan informasi yang sedang terjadi di Suriah. Platform media sosial ini membantu aktivis memperlihatkan realitas konflik di Suriah ke seluruh dunia. Meskipun pada waktu itu pemerintah juga berusaha membungkam mereka dengan sensor. Nah, untuk mendukung perlawanan, kelompok pendukung reformasi rakyat Suriah dari luar negeri ini mengirimkan modem satelit, telepon seluler, dan komputer, ya agar para aktivis tetap terhubung meski ada pemutusan komunikasi yang dilakukan sama pemerintah. Dengan alat-alat yang dikirim ini mereka akhirnya bisa mengunggah video protes dan pelanggaran HAM, terus menarik perhatian global dan meningkatkan tekanan internasional terhadap rezimnya Bashar Assad. Aksi demonstrasi pun akhirnya meluas ke berbagai kota seperti Dara, Homs, dan Damaskus. Tapi ironisnya di sini, pasukan keamanan pada waktu itu tuh malah mulai menembaki demonstran, menangkap para aktivis, dan menggunakan kekerasan untuk membubarkan demo-demo itu. Di sisi lain, walaupun Bashar Assad pada awalnya itu kan udah mencoba meredakan situasi dengan dia itu menawarkan beberapa konsesi seperti mencabut undang-undang darurat dan menjanjikan reformasi politik. Tapi apa di sini? Ini dilihat sebagai langkah setengah hati oleh para demonstran itu. Yang tuntutannya para demonstran ini kemudian kan semakin berkembang menjadi penggulingan rezim Assad. Kekerasan rezimnya Assad terhadap para demonstran ini yang kemudian mengubah protes damai ini kemudian menjadi konflik bersenjata di Suriah. Kelompok-kelompok oposisi yang ingin menggulingkan rezimnya Assad ini akhirnya pun bermunculan. Warga 62 sekalian, dalam beberapa kasus, kalau revolusi itu sampai berlarut-larut dan mengalami masa kebuntuan, maka di sini akan memunculkan beberapa pihak yang pastinya merasa terugikan dan bahkan ya memanfaatkan revolusi itu untuk andil demi kepentingan mereka sendiri. Seperti yang terjadi di Libya, Mesir, bahkan juga Yaman. Di Suriah juga sama aja. Jadi saat revolusi sedang berlangsung pada bulan Juli 2011, itu muncullah kelompok yang bernama FSA atau Free Syrian Army. Nah, mereka ini adalah kelompok militer Suriah yang mana membelot dari barisan militernya Assad. Karena apa? Karena sebelumnya mereka itu merasa terguncang saat mendapat perintah dari rezimnya Assad untuk menembaki dan menyiksa para pendemo. Otomatis di sini akhirnya FSA kan menjadi kelompok oposisi utama rezimnya Assad. Tujuannya mereka itu cuma satu, yakni menggulingkan pemerintahannya Bashar Assad dan menggantikannya dengan pemerintahan yang lebih demokratis. Dan uniknya mereka itu tidak sendirian. Mereka itu kan diberikan dukungan militer sama Amerika, Turki, dan beberapa negara NATO lainnya. Di sini bukan tanpa alasan sih. Rezimnya Bashar Assad yang selama bertahun-tahun itu didukung sama Iran dan Rusia dalam mempertahankan kekuasaannya,
Ini kan akhirnya membuat blok barat geram. Nah, sementara itu Turki juga memiliki alasannya sendiri. Turki ini mendukung paramiliter FSA ini hanya untuk menekan kelompok Kurdi di perbatasannya. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaannya Turki sama ancaman kelompok Kurdi yang mengancam kedaulatannya. Kini akhirnya yang terlibat dalam perang saudara di Suriah ini bukan cuma dua kubu atau bahkan bukan hanya orang-orang Suriah itu sendiri, tapi di sini ini justru banyak negara yang terlibat. Hal yang akan membuat perang saudara di Suriah ini semakin rumit dan panjang. Nah, pas memasuki tahun 2012, FSA ini semakin aktif melakukan serangan besar-besaran, termasuk di kota-kota besar seperti Damaskus dan Aleppo. Ini adalah periode di mana perang saudara Suriah ini mulai memasuki fase yang lebih intens. Bahkan setelahnya, mereka juga menyerang wilayah Idlib hingga Dara. Terkadang dalam beberapa kasus, serangan-serangan FSA di utara dan timur Suriah ini kemudian malah mengusik orang-orang Kurdi. Maka dengan demikian, kelompok Kurdi ini akhirnya merasa ini adalah sebuah ancaman. Dan dengan itulah mereka harus segera bertindak. Maka kemudian mereka membentuk kelompok yang namanya YPG. Kelompok YPG ini terbentuk pada bulan Oktober 2011. Nah, YPG ini mereka itu adalah kelompok militer kaum Kurdi. YPG lahir itu karena mereka hanya ingin melindungi wilayahnya kaum Kurdi yang ada di Suriah Utara, yang mana mereka menyebutnya sebagai Rojava. Mereka ingin melindunginya dari baik serangannya Bashar Assad ataupun ancaman dari tentara FSA. Tapi walaupun begitu nih, hampir sama kayak FSA. Sejak lama kelompok Kurdi kan emang udah berseberangan sama rezimnya Bashar Assad. Karena selama bertahun-tahun rezimnya Bashar Assad kan memang selalu meminggirkan atau memarginalkan kaum Kurdi. Dan lebih dari itu, terbentuknya kelompok paramiliter YPG ini kan emang memiliki tujuan lain selain daripada menghindari ancaman perang saudara. Yakni kaum Kurdi ya pengen menuntut agar kaum Kurdi itu diberikan pemerintahan otonom yang mana itu terletak di daerah Rojava. Di sini uniknya hampir sama seperti FSA, kelompok YPG Kurdi ini juga ternyata didukung sama Amerika dan sekutunya, tapi selain Turki. Dalam perjalanannya, YPG Kurdi dan FSA ini ternyata malah sering bentrok karena ya mereka punya tujuan yang berbeda. Kalau YPG fokus berjuang untuk otonomi Kurdi di utara Suriah, tapi sementara FSA ini berfokus menggulingkan rezimnya Bashar Assad demi pemerintahan Suriah yang baru. Konflik mereka berdua ini kemudian diperburuk dengan dukungan Turki terhadap FSA, yang mana Turki itu kan pengen menyingkirkan YPG. Karena apa? Karena Turki menganggap YPG itu sebagai cabangnya PKK. Sebuah partai di Turki yang sama pemerintah Turki mereka itu dianggap teroris. Perbedaan agenda dan pengaruh negara pendukung ini membuat akhirnya YPG dan FSA mereka itu sering berhadapan meskipun ya sama-sama menjadi oposisi rezimnya Bashar Assad. Bukan lagi cinta segitiga di sini, tapi perang segitiga antara FSA, YPG dan militernya Bashar Assad. Namun dalam perjalanan perang mereka bertiga, ini kemudian bukannya perang ini malah mereda, justru lebih parah dan bahkan yang lebih ironisnya, ini dimanfaatkan oleh suatu kelompok yang ingin mendirikan suatu negara di Suriah. Kelompok itu tak lain adalah cabang daripada Al-Qaeda di Suriah, yaitu Jabhah an-Nusrah, yang kemudian melahirkan sebuah kelompok yang menjadi perhatian dunia dan kita kenal sebagai ISIS. Warga 62 sekalian, jadi di saat konflik di Suriah itu sedang berlangsung dan semakin kacau, ini ada salah satu kelompok Islam yang berasal dari Irak, yang mana mereka itu beroperasi di Suriah. Seperti halnya FSA dan YPG, mereka itu juga ikut-ikutan menyerang militer rezimnya Bashar Assad untuk menggulingkan dia.
Dan segera mereka itu akhirnya mendapat perhatian karena kemampuan tempur mereka ini sangat efektif, serta strategi mereka yang mana mereka itu menggabungkan taktik militer yang terorganisir sama pesan ideologis yang kuat. Nah, lambat laun pengikut kelompok ini kemudian semakin banyak nih. Hingga pada akhirnya pada tahun 2012 mereka itu membentuk kelompok yang bernama Jabhah an-Nusrah, yang mana mereka mengaku sebagai cabang daripada Al-Qaeda pimpinannya Osama bin Laden. Sebenarnya, Jabhah an-Nusrah, mereka itu kan muncul sebagai kelompok Islam ekstrim, yang mana mereka itu memanfaatkan konflik perang saudara di Suriah, yang mana mereka itu bertujuan menyebarkan ideologi Salafi jihadis yang ingin mendirikan negara Islam di Suriah. Selain berperang melawan pasukannya Bashar Assad, mereka itu juga ternyata malah bentrok dengan kelompok oposisi lainnya seperti FSA dan YPG Kurdi, karena adanya perbedaan ideologi dan tujuan jangka panjang mereka semua. Nah, kekuatan militernya Jabhah an-Nusrah ini sepenuhnya didukung sama aliansi Al-Qaeda Global atau yang dikenal dengan ISI. ISI atau Islamic State of Iraq. Ini adalah kelompok Islam ekstrim yang berdiri di Irak sejak tahun 2006 atau sejak perang saudara terjadi di Irak. Nah, dalam beberapa hal, mereka ini berseberangan dengan Al-Qaeda, terutama dalam menentukan musuh-musuhnya dan dalam tujuan utamanya yaitu mendirikan sebuah negara Islam di Irak. Untuk melebarkan sayapnya, kemudian ISI ini memilih negara Suriah. Dengan senyap, ISI itu mereka mengirimkan bantuannya kepada kelompok Jabhah an-Nusrah yang diyakininya memiliki tujuan yang sama. Seperti halnya Al-Qaeda maupun ISI, dalam berbagai serangannya, milisi an-Nusrah ini juga sering menggunakan bom mobil atau serangan bunuh diri sebagai taktik utama pergerakan mereka. Serangan bunuh diri ini tidak hanya menargetkan pasukan pemerintah, tetapi juga lembaga-lembaga negara dan infrastruktur strategis yang dianggap mereka itu simbol kekuatannya Bashar Assad. Bahkan, mereka ini juga menggunakan ledakan besar di kota-kota utama yang mana itu diduduki sama pasukannya Suriah, seperti di Damaskus dan Aleppo, serta serangan yang lebih kecil di daerah-daerah yang lebih terpencil. Namun kemudian dalam perjalanannya nih, ISI ini mulai memasuki negara Suriah. Lambat laun, pemimpin ISI yang mana itu adalah Abu Bakar al-Baghdadi ini mengusulkan agar an-Nusrah ini bergabung dengan ISI. Namun apa kemudian yang terjadi? An-Nusrah ini menolak. Nah, oleh karenanya ISI ini tidak tinggal diam, begitu juga an-Nusrah. Keduanya pun akhirnya terlibat baku hantam satu sama lain. Namun di sini nih, karena ISI itu kan sebenarnya lebih berpengalaman dan lebih brutal, akhirnya ISI ini berhasil mengalahkan an-Nusrah dan berhasil menarik beberapa pejuang an-Nusrah ini untuk bergabung dengan ISI. Akhirnya pada tahun 2014, karena waktu itu ISI sudah melebarkan sayapnya di Suriah, kemudian dibentuklah suatu kelompok baru, yaitu Islamic State of Iraq and Syria atau yang kemudian kita kenal sebagai ISIS. Namun kisah Jabhah an-Nusrah yang katanya sudah dikalahkan itu memang sebenarnya belum berakhir. Jadi pada tahun 2015 kemudian, Jabhah an-Nusrah ini mencoba merebut kembali pengaruhnya dengan membuat koalisi baru yang bernama Jaish al-Fatah, yang mana dia itu akhirnya melibatkan beberapa kelompok Islam di Suriah. Namun kan pamor mereka kan sama sekali kalah dengan ISIS. Udah top global itu ISIS itu. ISIS ini berbeda dengan kelompok oposisi Bashar Assad lainnya, seperti FSA atau YPG. Ini beda. ISIS ini memiliki tujuan besar, terutama di Suriah. Apa? Yaitu mendirikan sebuah negara Islam yang tegas dan radikal di situ. ISIS ini menganggap bahwa umat Islam harus berjihad perang atau memperjuangkan keyakinan mereka dan mendirikan khilafah. Nah, dari situ siapapun yang kontra dengan ISIS, baik yang Sunni ataupun Syiah, itu nggak peduli dari mana asalnya, mereka itu bakal ditarget. Jadi teror, pokoknya diteror kalian. Dalam pergerakannya kan ISIS ini kan seringkali melancarkan serangan terhadap pasukan pemerintah Suriah,
merebut kota-kota dan wilayah strategis, serta menghancurkan kekuatan militer Suriah ya untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Serangan-serangan ini kan mencakup pertempuran terbuka, pemboman, dan serangan diri. Bahkan ISIS juga seringkali melakukan serangan terhadap warga sipil nih, dengan serangan bom, penembakan massal, dan pembunuhan orang yang dianggap musuh atau pengkhianatnya ISIS. Kacau, pokoknya kacau. Berbagai serangan ISIS ini juga sangat strategis dan cepat. Pada tahun 2014, ISIS ini mulai melancarkan serangan mendadak dan pembasmian massal di Deir ez-Zor. Deir ez-Zor ini merupakan provinsi yang sangat strategis di Suriah. Karena apa? Karena keberadaan ladang-ladang minyak yang menjadi sumber pendanaan utamanya ISIS. Nah, setelah itu, milisi ISIS ini berhasil merebut kota Raqqa dari militer Suriah dan menguasainya pada tahun 2015 kemudian. Sejak itulah kota Raqqa yang menjadi basis utamanya ISIS dan dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan khilafah Islamnya ISIS. الخلافة باقية إلى قيام الساعة وإن شاء الله سننصر أميرنا الحسيني القريشي أبو بكر البغدادي. Ini segera hal ini menjadi perhatian seluruh pihak, bahkan ya dunia internasional. Di sini akhirnya para oposisi yang lain ini merasa perlu adanya pasukan koalisi untuk khusus melawan ISIS. Maka dari itu, jadi nggak lama setelah ISIS itu menguasai kota Raqqa, pada tahun 2015, kelompok YPG Kurdi dan beberapa milisi lainnya ini membentuk sebuah kelompok yang bernama Syrian Democratic Force atau SDF. Nah, dengan dukungan langsung dari koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat, SDF ini dibentuk untuk menjadi kekuatan yang efektif dalam mengalahkan ISIS, terutama di wilayah-wilayah utara dan timurnya Suriah. Selain itu, SDF juga kan mengamankan utara Suriah dari ancaman baik ancaman dari rezimnya Bashar Assad atau intervensi militer dari Turki. Nah, pas tahun 2016, SDF ini mulai bergerak. Dengan dukungan dari koalisi internasional yang dipimpin sama Amerika, SDF ini mulai merebut kota Manbij dari ISIS. Kemudian dari Manbij, SDF ini melancarkan serangan besar-besaran ke Raqqa, basis kekuatannya ISIS waktu itu. Hingga kemudian pada tahun 2017, serangan udaranya SDF ini berhasil mengalahkan ISIS dan berhasil menguasai kota Raqqa. Di situ ribuan warga sipil tewas dan ratusan ISIS juga tewas. Namun riwayatnya ISIS ini ternyata ya masih belum berakhir sampai sini. Lantas bagaimana dengan pasukannya rezim Bashar Assad? Dan apakah negara-negara yang mendukungnya seperti Rusia, China, dan Iran ini akan diam saja ketika rezimnya Bashar Assad digempur begitu rupa? Dalam segala konflik, pasti ada intervensi negara asing yang terlibat di dalamnya demi kepentingannya. Mereka memberi bantuan senjata, militer, bahkan juga dengan bantuan logistik kepada suatu kelompok yang menguntungkannya di dalam suatu negara. Hal ini dikenal sebagai proxy war. Perang proksi ini juga terjadi di Suriah. Baik Rusia maupun Iran memiliki peran dalam perang proksi di Suriah. Begitu juga dengan Amerika dan sekutu-sekutunya, seperti Prancis, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Yordania. Saudi Arabia and other Persian Gulf monarchies and emirates provide an estimated $500 billion a year to radical Salafi networks, including the various Al-Qaeda groupings that are engaged in violent destabilizations, including the ongoing armed rebel operations in Syria. Keinginan Amerika diantaranya melebarkan pengaruh militernya di Suriah dan melawan ISIS. Sementara itu, alasan terlibatnya Arab Saudi dan kawan-kawannya di Suriah adalah untuk melebarkan pengaruh Sunninya atas rezim Bashar Assad yang Syiah serta melawan faksi Iran dan Hizbullah. Dalam perannya, mereka memberi bantuan kepada kelompok SDF, FSA, dan YPG. Meski antara ketiganya ini sedang tidak akur.
Sejak tahun 2012, ketiga kelompok ini diberi bantuan oleh Amerika hingga Arab Saudi dengan memberi bantuan senjata, dana, dan logistik. In recent weeks, these funds have facilitated a flow of weapons and paid foreign mercenaries into Syria via bordering countries, including Iraq, Lebanon, and Turkey. King Abdullah of Saudi Arabia, in a meeting in Riyadh with his Jordanian counterpart, proposed negotiations with the Jordanian king to permit weapons shipments into Syria in exchange for economic assistance. Lantas, bagaimana dengan kelompok rezim Assad, Iran, Rusia, dan Cina? Pertama, Rusia. Alasan Rusia terlibat dalam perang proksi di Suriah ini antara lain menjaga hubungan lama, menjaga pijakan geopolitik dan sumber daya di Suriah, melindungi pangkalan militer di Tartus dan Khmeimim, menunjukkan kekuatan global, melawan ekstremisme yang mengancam, dan menentang hegemoni Barat. Sejak tahun 2015, Rusia memberikan dukungan militer dengan meluncurkan kampanye serangan udara besar-besaran yang menargetkan ISIS, Jabhah an-Nusrah, dan FSA. Hingga kemudian, di tahun 2016, Rusia berhasil membantu militer Assad merebut kembali wilayah-wilayah strategis, seperti Aleppo dan kemudian Ghouta Timur dari tangan oposisi. Russia's foreign minister is calling on world powers to help equip the Syrian army so it can fight against ISIS terrorists. A secret deal hammered out between Iranian Quds Force commander Qasem Soleimani and Russian President Vladimir Putin during a secret visit to Moscow in July resulted in the buildup of Russian fighting forces in Syria. Western intelligence sources tell Fox News the escalated Russian military presence began just days after Soleimani and Putin's meeting. Lantas, bagaimana dengan Iran? Dalam mega proyeknya dalam perang proksi ini, sejak tahun 2011, Iran memberikan dukungan militer dengan melibatkan IRGC dan Hizbullah. Alasan Iran terlibat dalam perang proksi di Suriah ini antara lain menyebarkan Syiah dengan poros Syiah Tehran, Damaskus, Beirut, melebarkan pertahanan militer, kepentingan ekonomi dan investasi, menentang hegemoni Barat dan Arab Saudi, menjadikan Suriah sebagai pangkalan serangan ke Israel, menjadikan jalur logistik ke Hizbullah Lebanon, dan menunjukkan kekuatannya di Timur Tengah. Sejak tahun 2011, untuk mendukung rezim Bashar al-Assad, Iran mengirimkan pasukan khusus IRGC dan anggota pasukan elit Quds untuk membantu merencanakan operasi militer dan bertempur di medan perang, terutama di wilayah strategis seperti Aleppo, Homs, dan Ghouta Timur. Selain itu, IRGC mengorganisasi dan memobilisasi milisi Syiah dari Lebanon Hizbullah, milisi Afghanistan Fatimiyun, dan milisi dari Pakistan Zainabiyun untuk memperkuat pasukan Assad. Mereka juga menyuplai senjata canggih, termasuk rudal dan drone, sekaligus menerapkan strategi militer seperti pengepungan wilayah yang dikuasai oposisi. Garda terdepan yang membela pasukan rezim Assad dalam melawan oposisi serta ISIS adalah Iran dan pasukan IRGC-nya. Lantas, bagaimana dengan Cina? Cina memberikan dukungan diplomatik dan ekonomi. Cina sering memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan oleh negara-negara Barat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Assad. Selain itu, Cina memberikan bantuan ekonomi, termasuk investasi dalam proyek rekonstruksi di wilayah yang dikuasai pemerintah. Dukungan ini membantu Assad mempertahankan layanan dasar di tengah perang yang berkepanjangan. Untuk mempertahankan kekuasaannya, rezim Assad melabeli oposisi-oposisinya sebagai teroris untuk mendapatkan legitimasi di mata dunia dan memecah dukungan internasional terhadap kelompok pemberontak. Dengan bantuan dari sekutu-sekutunya, Assad berhasil mempertahankan kontrol atas sebagian besar wilayah Suriah meskipun menghadapi tekanan besar dari oposisi.
Perang seperti perebutan Aleppo, Ghouta Timur, dan Homs menunjukkan bagaimana kombinasi kekuatan militer lokal dan dukungan internasional membuat rezim Assad tetap bertahan. Lantas, bagaimana dengan nasib ISIS? Dan sampai kapan perang ini berakhir? Atau kapan era Assad berakhir? Warga 62 sekalian, kekalahannya ISIS melawan SDF dalam pertempuran di Raqqa ini tidak kemudian membuat ISIS itu hancur. Tapi kemudian banyak pejuang ISIS yang kembali menggunakan taktik perang gerilya, menyerang konvoi militer dan melakukan serangan bom bunuh diri, terutama di wilayah pedesaan Suriah. Ancaman ini menunjukkan bahwa meskipun ISIS tidak lagi menguasai wilayah, tetapi ideologi dan kemampuan mereka untuk melakukan kekerasan ini masih tetap menjadi tantangan dan ancaman bagi stabilitas di Suriah dan kawasan sekitarnya. Kemudian setelah kekalahan ISIS, fokus konflik Suriah ini kemudian kembali lagi bergeser ke perang antara rezim Bashar Assad dan kelompok oposisi, yang sebagian besar ini terkonsentrasi di kota Idlib, kantong terakhir pertahanan oposisi di Suriah. Nah, dengan dukungan kuat dari Rusia dan Iran, Bashar Assad ini kemudian melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah Idlib itu. Tapi di situ keterlibatan Turki di Idlib sebagai pendukung kelompok FSA itu malah memperumit situasi. Jadi waktu itu Turki itu ikut melindungi wilayah tersebut itu dengan menempatkan pasukan militer mereka dan mendirikan pos pengawasan untuk mencegah serangan penuh dari pasukannya Bashar Assad. Selain itu, wilayah Idlib ini kan menjadi tempat berlindung bagi ribuan pengungsi dan kelompok pemberontak yang tersisa. Maka dari itu menjadikan kota Idlib itu menjadi medan perang yang kompleks lah, dengan risiko besar terhadap krisis kemanusiaan di situ. Sementara itu, di sisi lain, ternyata ada negosiasi antara Turki, Rusia, dan Iran melalui forum seperti Astana Talks. Ini berupaya mencari solusi politik. Tetapi apa? Meski begitu, bentrokan senjata tetap sering terjadi. Hal ini nih yang mencerminkan bahwa sebenarnya dinamika konflik yang terjadi di Suriah itu rumit dan susah selesainya. Sampai kemudian pada tahun 2019 terjadilah wabah virus COVID-19 yang mana itu melanda seluruh dunia. Warga 62 sekalian, konflik di Suriah ini akhirnya mengalami penurunan intensitas sementara, terutama di wilayah Idlib, yang mana Idlib itu adalah kantong terakhir kelompok oposisinya Bashar Assad. Dan pada Maret 2020, Rusia dan Turki ini akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata di Idlib, yang mana ini kemudian membantu mengurangi eskalasi konflik di wilayah tersebut. Tapi meski begitu, serangan sporadis termasuk serangan udara dari Rusia dan bentrokan skala kecil tetap terjadilah. Hal ini menunjukkan bahwa gencatan senjata hanya bersifat sementara. Pada saat yang sama, pandemi COVID-19 ini kan memperburuk situasi kemanusiaan di Suriah, terutama di kamp-kamp pengungsi di wilayah Idlib yang padat penduduk. Bantuan kemanusiaan ini kan dari sini banyak terhambat oleh pembatasan perjalanan dan gangguan pada rantai pasokan. Sementara itu, tekanan diplomatik terhadap rezimnya Bashar Assad ini kan menurun. Karena apa? Karena negara-negara besar lainnya ini juga lebih fokus pada penanganan pandemi di dalam negara mereka masing-masing. Meski intensitas konflik berkurang pada 2020 karena pandemi Covid, tapi tidak ada upaya yang signifikan untuk mencapai perdamaian permanen di Suriah. Oleh karenanya, setelah pandemi mulai terkendali pada akhir tahun 2021, serangan militer dari pasukannya Bashar Assad yang didukung Rusia dan Iran ini kembali meningkat di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi hanya menunda konflik besar sementara tanpa mengubah dinamika dasar perang saudara di Suriah. Warga 62 sekalian,
Jadi pasca pandemi COVID-19, konflik di Syria ini kan memasuki babak baru, yang mana ini ditandai dengan perubahan dinamika geopolitik regional dan internasional. Dukungan militer dari sekutu utamanya rezim Bashar Assad, baik dari Rusia dan Iran, ini mulai melemah. Kenapa? Karena Rusia yang fokus pada invasinya ke Ukraina sejak tahun 2022 itu tidak lagi mampu menyediakan bantuan besar-besaran, baik dalam bentuk logistik maupun pasukan untuk Suriah. Kemudian di sisi lain, di tahun 2023, Israel ini kan mulai sering melakukan serangan udara terhadap pasukan Iran di Suriah, fasilitas penyimpanan senjata, dan jalur suplai ke Hizbullah. Nah, situasi ini kemudian memaksa Iran untuk mengalihkan sumber daya militernya dari mendukung Bashar Assad itu untuk fokus menghadapi konflik langsung dengan Israel. Nah, akibat sibuknya Rusia dan Iran dengan konflik mereka masing-masing, hal ini nih yang membuat rezimnya Bashar Assad itu mulai kehilangan kekuatannya untuk mengontrol wilayah yang selama ini menjadi basis pemerintahannya. Pada tahun 2024, situasi di lapangan ini menjadi semakin rumit dengan konsolidasi kelompok-kelompok oposisi rezim Bashar Assad. Hayat Tahrir Asyam atau HTS yang sebelumnya adalah Jabhah An-Nusrah ini mulai muncul sebagai kekuatan oposisi dominan dalam konflik Suriah. HTS yang berbasis di Idlib ini berhasil menyatukan beberapa kelompok oposisi lain yang sebelumnya terpecah belah. Dengan strategi yang terkoordinasi, mereka itu mulai merebut wilayah strategis di utara dan tengah Suriah. Kelompok HTS ini memanfaatkan kekuatan militer Assad yang waktu itu udah mulai melemah, ini untuk melancarkan serangan ke wilayah-wilayah yang dikuasai rezimnya Bashar Assad, terutama di kota Aleppo dan Hama. Sementara itu, oposisi lainnya seperti SDF gimana? SDF yang didukung sama Amerika Serikat, dan sisa-sisanya FSA. Ternyata mereka itu lebih fokus mempertahankan wilayahnya masing-masing tanpa terlibat langsung dalam serangan besar terhadap Bashar Assad. Maka dari itu, di akhir tahun 2024, tepatnya di tanggal 8 November 2024, setelah melancarkan serangan serentak, HTS ini akhirnya berhasil menguasai kota Damaskus. Dengan minimnya dukungan militer dari Rusia dan Iran, pasukan pemerintahannya Bashar Assad ini mengalami kekalahan demi kekalahan. Kelompok HTS ini kemudian berhasil mendekati ibu kota. Nah, di sini, melihat situasi yang semakin kacau balau, ini Bashar Assad dan keluarganya kemudian melarikan diri ke Rusia. Dengan demikian, bisa dikatakan rezimnya Bashar Assad itu runtuh dari kekuasaannya selama 23 tahun di Suriah. Kemudian HTS pun ini mendeklarasikan pembentukan pemerintahan berbasis syariah di Damaskus. Tapi hal ini kemudian memicu reaksi keras dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara barat, yang mengkhawatirkan akan muncul ekstremisme baru di kawasan Suriah. Di sisi lain, faktor utama yang mempercepat kejatuhan rezimnya Bashar Assad ini kan karena melemahnya dukungan dari Rusia dan Iran yang selama ini menjadi penopang utamanya kekuasaannya Assad. Selain itu, konsolidasi HTS ini sebagai kekuatan oposisi utama ini memberikan tekanan militer yang tidak dapat dihadapi oleh pasukan pemerintahannya Bashar Assad. Di situ HTS juga emang sebenarnya udah berhasil memanfaatkan ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap krisis ekonomi yang semakin memburuk. Ini kemudian menjadikannya HTS sebagai simbol perlawanan terhadap rezimnya Bashar Assad yang dianggap korup dan gagal. Cukup sekian dari gua. Kita berjumpa lagi di konten gua yang selanjutnya.